Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Kali ini saya akan membagikan salah satu jajanan kesukaan, yaitu brownies ekonomis. Ini bikinnya itu sangat simple karena tanpa menggunakan mixer. Selain itu juga bahan-bahannya cukup murah dan mudah didapat. Sementara untuk rasa dan teksturnya itu juga sangat mantap ya. Pastinya cocok banget untuk ide usaha rumahan. Oke guys, I bet that you've been curious to know how to make it. Just check it out. Bahan dan cara membuat. Pertama, kita siapkan bahan A, yaitu 200 gram atau sekitar 13 sendok makan tepung terigu serbaguna. 200 gram atau sekitar 13 sendok makan gula pasir. 40 gram atau sekitar 4 sendok makan coklat bubuk. Setengah sendok teh garam halus. Setengah sendok teh baking powder double acting. Jika menggunakan baking powder biasa, maka tambahkan takarannya menjadi 1 sendok teh. Aduk rata. Sisihkan. Selanjutnya kita siapkan untuk bahan B. Bahan yang dibutuhkan yaitu 1 sachet kopi instan kemasan sekitar 25 gram dengan merek sesuai selera. Dan ini saya menggunakan kopi instan Torabika Cappuccino. Kemudian 300 ml atau sekitar 1 gelas aqua lebih 4 sendok makan air hangat. Campurkan kedua bahan tersebut. Lalu aduk rata. Sisihkan. Selanjutnya kita siapkan untuk bahan C, yaitu 150 ml atau sekitar 3/4 gelas aqua minyak goreng. Kemudian 1 butir telur utuh. Aduk dengan menggunakan whisker atau spatula. Ini dikocok sebentar saja asal sampai tercampur rata ya guys. Dan setelah rata, sisihkan. Selanjutnya campurkan bahan A dan bahan B. Aduk hingga rata. Ini juga diaduk sebentar saja ya guys, asal sampai tercampur rata. Jadi mengaduknya itu juga nggak perlu sampai gulanya larut ya. Berikutnya tuangkan bahan C yang sudah kita kocok tadi. Aduk hingga tercampur rata. Dan adonannya itu hasil akhirnya jadi agak kental seperti ini. Oke guys, sekarang waktunya dikukus. Panaskan kukusan. Kemudian siapkan juga cetakan kue talam sekitar 33 buah. Jangan lupa bagian dalam cetakannya itu sebelumnya sudah dioles dengan minyak goreng agar tidak lengket. Lalu tuangkan adonan ke dalam cetakan. Menuangnya itu jangan terlalu penuh ya. Nah, sekarang adonan siap dikukus. Jika kukusan sudah panas, kukus brownies sekitar 10-12 menit dengan api sedang. Jangan lupa alasi tutup kukusan dengan menggunakan serbet bersih agar air kukusannya itu tidak turun dan merusak tekstur brownies.
And 12 minutes later. Nah, ini dia. Browniesnya sudah matang. Angkat. Dan selagi hangat, keluarkan brownies dari cetakan. Kemudian hias brownies sesuai selera. Ini saya menggunakan BCC alias coklat batang warna hijau, kuning, dan putih. Sebenarnya sih untuk takaran coklat batangnya ini, satu resep itu cukup menggunakan satu buah coklat dengan takaran 20 gram. Cuma karena saya kan bikin 3 resep sekaligus, jadi ya coklatnya juga saya sediakan sebanyak 3 buah dengan berat masing-masing 20 gram. Oke guys. Selanjutnya, lelehkan coklat batang dengan cara disimpan di rice cooker. Kemudian, gunakan juga secukupnya choco chips warna-warni. Selanjutnya, hias brownies sesuai selera. Oke guys, selesai. Agar lebih higienis dan cantik, kemas brownies dengan menggunakan cupcase dan plastik mika ukuran 7A. Selanjutnya, tips dan trik seputar brownies ekonomis. Untuk satu resep ini saya hitung-hitung modal total persatuan bahannya itu habis sekitar Rp14.900. Itu sudah termasuk gas dan cupcase-nya ya. Tapi masih belum termasuk kemasan mika plastik. Dan jika lengkap dengan menggunakan mika plastik, maka modal totalnya itu habis sekitar Rp16.900. Dan satu resep ini jika menggunakan cetakan kue talam kecil itu jadi sekitar 33 buah. Jadi jika dijual dengan harga Rp1.000, maka omset yang didapatkan itu adalah Rp33.000. Jadi keuntungannya itu kurang lebih sekitar 100% ya guys. Karena cuma 1000-an ya penggunaan coklatnya itu juga dibikin irit. Cukup 1 kali digaris seperti ini. Catat. Dan jika dijual dengan harga Rp1.500 sampai Rp2.000, maka topping coklatnya itu boleh dibanyakin. Selain itu juga kemasannya boleh ditambah dengan kemasan mika seperti ini. Dengan begitu, maka omset yang didapatkan per satu resep bisa mencapai Rp49.500. Wow, keuntungannya sekitar Rp32.600 per satu resep. Sangat lumayan kan ya? Untuk penggunaan cetakan kue talam ini, jika dibuat ekonomis, pastikan gunakan cetakan kue talam dengan ukuran mini seperti ini. Karena kan ada tuh cetakan kue talam yang ukurannya jumbo, seperti ini misalnya. Tuh lihat perbandingannya lumayan jauh lebih besar kan ya? Jika menggunakan cetakan besar begini, hasilnya itu jadi lebih sedikit. Cuma dapat sekitar 25 buah per satu resep. Dan pastinya juga jika dijual ya harganya itu lebih mahal. Minimal itu ya 1.500 per satu buah. Catat. By the way, jika kita itu anti dengan cetakan berbahan plastik, kita bisa mengukus brownies dengan menggunakan cucing keramik seperti ini. Cuma jika menggunakan cetakan keramik begini, browniesnya itu jadi rawan susah untuk dikeluarkan ya. Walaupun cetakannya itu sudah dioles minyak juga hasilnya tetap susah untuk dikeluarkan. Kecuali kalau sudah disimpan minimal 1 hari di kulkas, biasanya sih brownies akan lebih mudah diambil seperti ini. Jadi
Bagaimanapun juga, cara makannya itu harus langsung disendok seperti ini ya guys. Catat. Untuk penggunaan coklat bubuk, agar biaya modal bisa ditekan, maka gunakan coklat curah dengan harga murah, tapi untuk rasanya itu nggak yang murahan ya. Nah ini, saya nggak di-endorse sih. Cuma mau ngasih tahu saja ya. Kalau ada coklat bubuk yang sangat murah dengan merek Rimbo yang dijual kemasan repack seperti ini. Tuh lihat, untuk 500 gram coklat bubuk itu harganya nggak sampai 10.000. Wah, jadi benar-benar terjangkau dan sangat cocok sekali sebagai bahan baku aneka olahan coklat untuk ide usaha. Catat. Dan jika kita suka, kita juga bisa memodif resep ini sesuai selera ya. Kapan hari itu saya bikin coklat bubuknya itu saya campur dengan coklatos bubuk seperti ini. Jadi satu bungkus coklatos bubuk dimix dengan coklat bubuk biasa hingga berat 40 gram. Dan ternyata hasil browniesnya itu bertekstur lebih mengembang, ringan dan tidak padat. Seperti ini nih hasilnya. Dan kapan hari itu juga saya bikin dengan menggunakan full coklat black forest. Ternyata hasilnya itu sangat padat dan fudgy, jadi teksturnya itu lebih nyoklat dan moist. Kira-kira perbandingannya itu seperti ini ya. Yang sebelah kiri itu yang full menggunakan coklat bubuk black forest, jadi hasilnya itu padat dan moist. Dan yang tengah ini itu yang menggunakan coklat biasa alias coklat merek Rimbo. Hasilnya itu agak ringan tapi juga sedikit moist. Sementara yang mengembang paling besar ini itu yang menggunakan campuran coklat biasa dan bubuk coklatos. Jadi hasilnya lebih mengembang dengan tekstur yang lebih ringan. So, untuk penggunaan jenis coklat bubuknya itu silahkan dipilih sesuai selera ya. Exactly. The choice is in yours. Sebelum digunakan, pastikan cetakannya itu sudah dioles minyak goreng secara merata. Karena jika mengolesnya itu masih kurang rata, maka saat matang browniesnya itu jadi rentan susah dikeluarkan seperti ini nih. Catat. Dan by the way, resep brownies ekonomis ini adalah hasil recook dari resepnya Bunda Gani di Cookpad. So, exactly. Here I've got to say thank you so much to Mrs. Gani for sharing this amazing recipe for us. Salut banget ya buat Bunda Gani. Walaupun ini menjadi resep andalan beliau untuk jualan, tapi beliau masih sangat loyal dan tidak pelit untuk membagikan resep keren yang satu ini. Catat. Yang sudah recook juga lumayan banyak ya. Pastinya dengan hasil sesuai skill dan pengalaman masing-masing. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat brownies ekonomis ala The Hasan Video. Semoga bermanfaat. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis sih, ngegisit lah yuk. Kieh, gue reka-reka kabeh. Sing urung pada subscribe channel Nyong The Hasan Video kayak gue. Langsung baik di-subscribe debet lah. Yakin, kesuwen banget pokoknya lah. Yo, wis kaya ngono bae. Nyong tak pamit demin kiye lah. Kencot banget kiye lah. Ket mau anu ngoceh bae ora mandek-mandek. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.